Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang berbahagia, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Mohon maaf, saya dalam pekan ini, mungkin sampai pekan depan, belum bisa hadir dan secara langsung bertatap muka, tetapi tidak mengurangi esensi dari pembelajaran kita, di mana saya sampaikan materi via video. Kemudian nanti tetap akan ada ya mini quiz ya untuk untuk mengontrol ya supaya mahasiswa tetap semangat dalam belajarnya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang metode penarikan sampel lanjutan yang sampai pada pembahasan two-stage sampling, di mana masing-masing tahapannya itu adalah secara SRS. Baik ya. Sebelumnya kita sudah bahas two-stage sampling juga, tetapi asumsinya adalah klaster di tahap pertama itu ukurannya sama atau equal cluster size. Nah, sekarang kita bahas yang two-stage sampling di mana cluster pada tahap pertama atau tahap PSU, ya tahap PSU ini adalah unequal. Artinya apa? Cluster yang diambil di tahap pertama itu punya ukuran atau punya anggota unit yang berbeda-beda. Jadi ilustrasinya begini ya. Kita punya N cluster, kemudian masing-masing ini ada cluster 1 ya, ada cluster 2 sampai cluster ke N. Ini bukan dalam rangka kita mau membuat strata, tapi ini N ini itu dibagi dari N1, cluster 1, cluster 2 sampai cluster ke N. Ya, sampai cluster ke N. Di mana masing-masing cluster ini punya size yang berbeda-beda. Ini adalah M1, ini adalah M2 sampai di tengah-tengah nih misalnya adalah MI ya. Nah, ini MI. Nah, kemudian di sini adalah MN. Di mana I itu adalah cluster 1, cluster 2 sampai cluster ke N. Nah, ini yang sedang kita bahas di sini adalah pengambilan sampel dengan 2 tahap, di mana cluster yang menjadi PSU ya di primary sampling unitnya ya sebanyak N cluster itu masing-masing punya ukuran anggota yang berbeda-beda ya. Kalau kemarin itu MI itu sama dengan M. Nah, sekarang MI tidak mesti sama dengan M. Tidak sama dengan M, dan ini adalah mendekati kenyataannya. Ya, masyarakat itu klaster-klasternya atau kalau BPS itu klaster itu digunakan itu adalah blok sensus, itu punya muatan yang berbeda-beda. Kalau misalnya klaster kecamatan, ya anggota rumah tangga di kecamatan-kecamatan itu ya berbeda-beda. Nah, kalau yang sama itu contohnya apa? Contohnya adalah perumahan ya, komplek-komplek perumahan, klaster-klaster perumahan yang setiap klaster perumahan itu memang dibangun rumah sebanyak 100. Di klaster 1 100, klaster 2 100 begitu. Itu baru bisa nanti dibuat equal ya. Tetapi kalau yang masyarakat umum seperti kita ini itu naturalnya adalah tidak sama ya. Nah, itu yang akan kita bahas ya di sini. Nah, sebelum ke sana perlu diberikan pemahaman tentang ya
random sampling itu sendiri ya. Ya misalnya kita punya data ya, data sampel ini Y itu berasal dari suatu populasi yang menyebar dengan sebaran tertentu lah, taruhlah adalah sebaran normal dengan rata-rata mu dan ragamnya adalah sigma kuadrat ya, gini ya. Maka ya nilai harapan dari Y itu sama dengan mu dan nilai harapan atau nilai varian dari Y itu adalah sama dengan sigma kuadrat. Ya kalau umumnya dari sebaran normal seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau ini data masing-masing, atau ini YI, misalnya YI itu diambil dari populasi sebaran normal dengan rata-rata mu dan ragamnya sigma kuadrat. Nah, bagaimana dengan rata-ratanya? Ya, rata-ratanya. Sering rata-rata itu digunakan memang untuk menduga ini, menduga mu. Ya, dari mana kita bisa mendapatkan penduga mu atau penduga sigma kuadrat? Ya, ini kan parameter yang tidak diketahui. Sementara kita bekerja dengan data sampel, maka ini harus diduga, ya, harus diduga. Ini juga harus diduga. Nah, metode pendugaan ini nanti lengkapnya akan dibahas di statistik matematik. Statistik matematik 2 ya, nanti akan dapat itu. Ya, metode pendugaan parameter. Di antara metode pendugaan parameter itu ada metode momen, ada metode likelihood. Ada metode yang lain juga ya, metode Bayesian dan sebagainya. Nah, taruhlah kita menggunakan metode momen misalnya atau metode likelihood itu punya formula estimator ya, penduga mu dan sigma kuadrat yang hampir sama. Maka akan didapatkan penduga dari mu ya atau mu hat itu sama dengan ya per n ya, kalau i-nya itu sampel ya, sampel sebanyak n itu sigma dari yi, i1 sampai n ya. Nah ini kemudian dinotasikan dengan y bar kan begitu. Dan penduga dari sigma kuadrat ya ada head-nya itu adalah per n, kalau ini pakai likelihood per n sigma dari yi min y bar kuadrat. Itu nanti akan Anda dapatkan di statmat ya nanti kan, tapi ini di ringkes saja. Ini ada cara pendugaannya, kenapa pendugaan ini tuh sampai ini. Nah, ini adalah pendugaan yang bias konsisten. Nah, penduga yang tak bias ya kemudian dikoreksi menjadi ya dikoreksi, kalau dikoreksi menjadi S kuadrat. S kuadrat adalah per n min 1 koreksinya. Nah, ini adalah penduga yang bias ya, penduga bias ini. Ya, ini kemudian I1 sampai N, ini YI min Y bar kuadrat. Nah, ini adalah penduga yang tak bias. Penduga tak bias untuk siapa? Penduga bias for sigma kuadrat, ini penduga tak bias for sigma kuadrat. Jadi ini yang diduga dengan ini. Jadi kita sering mendapatkan penduga dari sigma kuadrat, itu adalah S kuadrat, penduga dari mu itu mu hat itu adalah y bar ya. Nah, kemudian bagaimana nilai harapan dari y bar? Ya, nilai harapan dari y bar itu adalah nilai harapan dari S per n dari sigma yi ya, i1 sampai n. Nah, ini akan n keluar dari sigma yi. Nah, nilai harapan ya. I1 sampai N ini adalah nilai harapan dari YI. Nah, nilai harapan dari YI tadi adalah sigma mu ya. Nih. Nah, ini akan sama dengan per N kali sigma dari ini adalah mu. Nilai harapannya adalah mu ya. Sehingga ini karena ini sigma mu, ini akan menjadi per n kali mu sama dengan mu. Jadi nilai harapan dari Y bar tetap sama dengan mu, sementara varian dari Y bar nanti itu juga varian dari per n sigma dari YI ya.
Ini akan sama dengan karena varian maka dia keluar n kuadrat sigma dari varian YI I1 sampai N. Nah, varian YI ini kita dapat sigma kuadrat ya. Ini akan sama dengan per N kuadrat kali N kali sigma kuadrat. Ini akan sama dengan sigma kuadrat per N. Nah, karena ini masih apa tadi? Bagaimana penduga varian yang kita akan cari ya. Bagaimana penduga varian Y bar gitu ya. Kalau ini penduga dari mu, kita dapatkan penduga dari mu itu Y bar gitu ya. Y bar. Nah, bagaimana penduga dari ini gitu ya. Kalau penduga dari ini itu adalah Y bar ini. Kalau penduganya ini apa gitu, maka varian kecil ini atau kasih head gitu ya. Y bar itu adalah kita akan ganti ini jadi penduganya. Penduga tak biasnya S kuadrat. Ini adalah S kuadrat per N. Jadi ini yang kemudian menjadi varian sampling with replacement. Karena memang with replacement menjamin ya peluangnya itu sama terus. Nah, kemudian dikoreksi dengan without replacement, ya pengambilan sampel tanpa pengembalian, maka dikoreksi ya dengan finite population-nya 1 min F ya S kuadrat per N. Nah, inilah kemudian menjadi penduga. S kuadratnya adalah ini. Nah, oke. Ini hanya mengulas saja. Maka kita sudah dapatkan di sini ya Y bar adalah penduga untuk penduga untuk mu, dan varian Y bar ini adalah S kuadrat per N. Ini adalah penduga untuk varian samplingnya. Ini kan Y bar ya, sampel ya, varian sampelnya. Sementara S kuadrat ini adalah ragam data sampel. Kuadrat I1 sampai N. Dan Y bar ini dari ini. Ya. Demikian pula kalau kita punya X bar, tentu adalah sama. Ini adalah per N, sigma XI, I1 sampai N, sama aja. Kemudian varian dari X bar itu adalah juga S kuadrat per N, cuman ini S kuadrat X. Ya. Di mana ini S kuadrat X-nya itu adalah per N min 1, sigma dari XI min X bar kuadrat. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mengcombine atau mengkombinasikan kedua estimator itu? Sering kita sudah sampaikan mengenai penduga rasio. Ini ya, penduga rasio. Penduga rasio itu adalah Y bar per X bar. Ya, Y bar X per X bar. Dan kemudian penduga dari rasio itu adalah sama dengan R dikalikan dengan X bar. Itu ya. Dan varian dari penduga rasio ini sudah kita dapatkan kemarin. Ini adalah ya varian dari Y. Enggak. Ya, ini apa kemarin? Bisa dicek lagi. Ya. Varian dari Y bar min 2 kali rasio varian kovarian ya. Kovarian dari Y bar dan X bar plus R kuadrat varian X bar ya, varian X bar. Nah, varian X bar kalau pakai WOR, kalau pakai WR silahkan dimasukkan semua di sini ya. Nah, nanti ini akan menjadi penduga sebelumnya. Ya, ini paling-paling di sini ya, di kovariannya ini. Ya, di kovariannya ini kita akan dapatkan ya kovarian dari bar X bar itu sama dengan apa? Sama dengan ya SXY dibagi N kalau pakai WR. Kalau pakai WR ya dikalikan corrected-nya 1 min F. Sementara ini sendiri ya
SXY-nya itu adalah 1/n-1 dikalikan dengan sigma X min X bar XI, ya, I1 sampai N, kemudian dikalikan YI min Y bar. Nah, sudah. Ini adalah SXY. Dan SXY sendiri itu adalah bisa dibuat rho dikalikan dengan SX dan SSY. Bisa aja. SX itu adalah akar dari SX kuadrat, SY adalah akar dari SY kuadrat. Nah, itu adalah apa namanya, konsep fundamentalnya, konsep dasarnya ya. Nah, kemudian ke two stage, ke multi stage sampling yang kita gunakan di sini adalah unequal, ya, unequal. Maka kita tadi ya tentukan di sini tentunya adalah skema samplingnya. Skema samplingnya ya. Kalau two stage SRS ya, tapi unequal. Pada tahap pertama ya, pada tahap pertama kita punya ya size populasi. Population size. Population size yang di sini adalah sample size. Ya, population size, sample size. Population size untuk sampel tahap pertama adalah N, tapi berupa klaster. Ya, bedakan kalau ini contoh di sini N-nya masih N sampel, ya, unit. Ini adalah N klaster. Diambil dengan sebanyak N kecil klaster. Secara SRS, maka kita akan dapatkan di sini peluang atau probability, inclusion probability, di mana setiap unit populasi masuk ke dalam sampel, ya, setiap unit populasi punya peluang diambil sebagai sampel gitu ya, itu sebanyak 1/n. Kemudian di sini fraksi samplingnya artinya adalah masih peluang juga, peluang suatu unit observasi dari N populasi diambil sampel sebanyak N kecil, itu fraksi sampling, itu sebanyak N/n ya. Nah, kemudian weight-nya adalah kebalikannya, itu N/n ya. Itu weight. Kemudian pada tahap kedua ya, pada tahap kedua ya, ini kita punya kesepakatan bahwa I itu adalah PSU ke I. I itu 1 sampai N besar kalau populasi, kalau sampel itu I1 sampai N kecil kalau sampel. J, nanti J itu adalah 1 sampai M besar I kalau populasi, kalau sampel 1 sampai M kecil, M kecil. Maka di sini populasi size-nya itu adalah MI. Ya, I 1 sampai N besar ya, karena dia masuk di populasi. Ya enggak? Dia masuk di populasi sini. Jadi I itu 1 sampai N besar ini, ya. Ya, oh sorry. Karena ini sorry ya. Karena ini sudah dipilih ya, sampel tahap pertama sudah dipilih sebanyak N, jadi ini sudah dipilih sebanyak N. Maka dari N ini ya, ini I-nya itu 1 sampai N ini ya. Oke. Kemudian setiap sampelnya itu punya apa namanya, diambil sampel sebanyak M atau MI yang berbeda-beda, bisa ya. Bisa beda, bisa sama ya. Kalau susenas itu MI-nya sama. Ya, MI-nya sama. Ya, ininya beda-beda, tapi M kecilnya sama kalau susenas. Jadi berapa? 10. 10, semua blok sensus diambil 10. Berarti MI sama dengan M kecil. Kalau susenas justru malah MI-nya itu sama. Yang berbeda itu di sininya, yang berbeda di sininya. Ya, yang berbeda di sininya. Itu susenas, sakernas, survei BPS ya. Ini justru ininya diambil sama, ya. Tapi ini dianggap beda nggak apa-apa, karena kalau beda bisa mengakomodasi yang sama, ya. Oke, nah kemudian inclusion probability-nya itu adalah pada setiap blok sensus terpilih atau klaster terpilih adalah 1/MI, dan untuk fraksi samplingnya artinya adalah peluang suatu
unit populasi masuk ke dalam sampel dengan ukurannya MI, itu adalah MI kali 1/MI atau MI per MI. Dan ini weight-nya adalah kebalikannya MI. Ini adalah skema sampling untuk 2 tahap di mana apa namanya beda equalnya, unequal ya. Nah kemudian penduga total itu adalah sigma dari WIJ dikalikan YIJ tentunya ya. I1 sampai N kecil karena kita bekerja dengan sampel. J itu adalah MI boleh atau M biasa juga boleh. Ini MI aja ya. Nah, kalau kita masih bekerja dengan populasi, maka kita harus cari penduganya gitu ya, selalu begitu. Kalau kita masih ada bekerja dengan populasi, bekerja dengan data populasi, berarti kita harus cari penduga. Ya, beda dengan size-nya. Kalau ini size itu hanya sebuah ukuran, itu nggak apa-apa. Tapi kalau data itu yang ya. Jadi kita punya data ya ukuran klaster, ukuran bulk census kita punya. Ini enggak masalah. Tapi yang masalah adalah kalau kita harus menyediakan JIJ sampai MI. Itu yang enggak yang misalnya MI ini ada 100. Kita harus punya nilai Y sampai 100. Itu yang enggak gitu ya enggak beres. Artinya apa? Kita harus mencari penduganya. Kita tetap mengambil 100 ini diambil berapa? 10. Jadi kita hanya punya di sini itu sebanyak Y 10 gitu ya, Y11 sampai pokoknya 10 ini ya, Y110 gitu. Ya, kita punya 10 saja, gitu. Jadi kalau 100 ini data oke, apa namanya? Sebagai informasi cluster size-nya, tapi yang ini yang jadi masalah kalau kita harus punya data ini. Kalau punya data ini ya nggak usah sampel gitu ya, atau pakai cluster sampling yang seluruh anggota cluster di data ya gitu ya. Jadi ini harus pakai data sampel, makanya M-nya jadi M kecil, ini M kecil ya. Nah ini tinggal kita masukkan di sini ya, ini akan sama dengan dari sigma dari perkalian dari ini N per N dikalikan dengan MI per MI kalikan YIJ, ya enggak? I I1 sampai N kecil, J1 sampai MI. Nah, gitu ya. Jadi ini akan sama dengan apa? Sama dengan N per N, dan sigma dari MI per MI. Ini adalah I1 sampai N, ini sigma lagi, J1 sampai MI, YIJ. Nah, jadi ini adalah mentotalkan ya seluruh data sampel di masing-masing klaster terpilih di jumlah semua. Ya enggak? Dikalikan dengan weight-nya, weight di tahap kedua, ya enggak? Nah, dijumlah kemudian dikalikan dengan weight tahap pertama. Jadilah penduga total semua. Ya. Ini masih bisa dikembangkan nih sama dengan N per N ini sigma I1 sampai N kecil, ini MI per MI, ya enggak? Ini sigma dari YIJ J1 sampai MI. Ya. Ini adalah total tiap apa namanya ini? Total tiap klaster terpilih. Ya, ini adalah rata-rata. Nah, rata-rata. Maka ini akan bisa ditulis N per N dan sigma I1 sampai N kecil MI, ini kan ini jadi rata-rata, jadi YI bar. Ya, ini yang bisa menjadi apa namanya bentuk lainnya. Jadi rata-ratanya dulu dikalikan dengan MI, ya, nah, gitu ya. Oke, itu adalah penduga total.
Ya, ini di materi sudah dibagikan ya. Oke. Ya. Ya. Adapun kalau kemudian klasternya dianggap sama, maka MI sama dengan M, ini bisa keluar. Ya, itu juga ada. Ya, tapi kita tetap pertahankan yang ini saja. Karena ini sama atau tidak itu tetap nggak masalah. Ini masih asli begini ya. Masih asli. Atau kemudian dibikin ini sama. Jadi seperti penduga two state yang equal. Kalau dibikin sama, jadi ini keluar, N M besar, N kecil, M kecil, sigma sigma YIJ itu sama dengan penduga penduga yang equal, ya, penduga yang equal. Nah, ini adalah penduga aslinya seperti ini. Oke. Nah, nanti yang penting latihannya ya. Nah, kemudian ini YCAP. Bagaimana dengan penduga rata-ratanya ya? Penduga rata-rata ya, penduga rata-rata ini adalah tentunya adalah satu, kalau penduga sebelumnya itu NM ya, NM dikalikan dengan sigma sigma YIJ. Ini yang sebelumnya. Sorry. Ini yang apa namanya? Equal ya, N M. Ini yang equal. Nah, sekarang yang N equal, yang unequal tentunya adalah M-nya tidak sama ya, M-nya tidak sama. Jadi akan menjadi sama dengan 1/n. Jadi sigma kalau ini adalah equal, ini unequal. Ya, ini adalah n. Di MI-nya masuk ya, karena I-nya M-nya tidak sama untuk semua. Ini adalah sigma dari YIJ. J1 sampai MI. Oke. Nah, ini akan sama dengan 1/n kali sigma YI bar. Nah, I1 sampai N kecil ya. Nah, ini sama dengan ini ya, sama dengan ini. Ya. Oke, ini adalah penduga rata-rata. Jadi rata-rata tiap klaster, kemudian dirata-rata lagi. Ya, rata-rata tiap klaster dirata-rata lagi. Baik, ini adalah penduga two states yang SRS yang unequal. Nah, kemudian bagaimana mencari penduga variannya ya? Mencari penduga variannya itu ya pada intinya cara awalnya sama dengan sebelumnya, yaitu kita mencari varian dari suatu penduga selalu ini adalah nilai harapan dari penduga dikurangi dengan parameter kuadrat. Nah, karena ini dua tahap, nanti ini dua tahap, ini akan menjadi nilai harapan 1, nilai harapan 2 ya dari penduga dikurangi parameter kuadrat, dikuadratkan. Nah, ini akan menjadi nanti ya menjadi varian lupa nih. Ya, varian pertama dari nilai harapan kedua ini theta hat ditambah dengan nilai harapan pertama dari varian kedua theta hat ya. Nah, untuk yang eh, unequal ini, maka variannya tadi itu ya. Jadi varians dari y cap ya yang unequal ini akan dicari varian data pertama dari nilai harapan kedua ya dari y cap ditambah dengan nilai harapan pertama dari varians kedua y cap ya. Nah, ini akan didapatkan ya di
masih masih mengoperasionalkan ya data populasi yang masih ini adalah n per n dikalikan dengan sigma ya sigma mi kuadrat. Bentar. Ya. Balik ya. Ini adalah n kuadrat dikalikan dengan 1 per n min 1 per n dikalikan dengan SB kuadrat ditambah dengan n per n ya, ini rumus varian yang ini nilai harapan dari ini itu adalah sigma dari mi kuadrat dikalikan dengan per mi min per mi dikalikan dengan SWI kuadrat I1 sampai N besar ya. 1 sampai N besar. Ya ini masih masih belum operasional ya karena kita harus membutuhkan data sebanyak N di sini ya. Ini konsekuensi dari seperti di konsep awal tadi ya. Ketika menghitung nilai varian dari Y bar itu akan didapatkan masih yaitu sigma kuadrat per n dan ini harus diduga ya, dicari penduganya. Nah, ini juga sama, nanti harus dicari penduganya dan untuk mencari penduganya itu jalannya cukup panjang ya. Kalian tidak dibebani untuk itu. Kalian diberitahu bahwa jalannya yang mulai dari sini tadi, kemudian ini dan ini itu adalah ini varian pertama dari nilai harapan kedua. Ini akan menjadi suatu varian ya tahap pertama jadi antar klaster ini SB varian antar klaster dan kemudian nilai harapan pertama dari varian kedua varian tahap kedua ini ada varian within karena varian tahap kedua itu varian di dalam klaster ya. Kemudian dicarilah penduganya ya VY cap. Nah, kalau ini ditulis cap begini ya, ini adalah penduga. Ini akan didapatkan ya n kuadrat dikalikan dengan per n atau saya lebih suka ini deh. Saya lebih suka menulisnya seperti ini. Ya, 1 min F karena pakai WLR, ini SB kuadrat kecil dibagi dengan n ya. Ini sama dengan udahlah dibalikkan lagi aja. Ini adalah per n min per n SB kuadrat kecil ditambah ini n per n ini sigma tapi ini 1 sampai m kecil n kecil ya n kecil mi kuadrat tapi i-nya 1 sampai n kecil di sini 1 per mi min 1 per mi kemudian ini adalah s kecil wi kuadrat. Nah ini ya. Oke ini adalah mengganti ini menjadi penduganya ya. Ini menjadi penduganya. Ini ya, digantinya di sini. Ya, digantinya di sini dan di sini. Ya, oke. Oh, ini kalau ditulis ya, sama aja 1 min F SB kuadrat per N kecil, ditambah dengan N per N, sigma I1 sampai N kecil, ini MI kuadrat, 1 min F, ini SWI kuadrat per MI. Ya, ini ya, ini sigma I. Ini adalah ragam. Ini adalah koreksinya. Ragam koreksinya. Ragam di tahap pertama, ini ragam di tahap kedua. Ya kan? Ragam tahap pertama, ragam tahap kedua. Ya. Nah, ini SB kuadrat itu adalah varian between. Ya, ini adalah 1 per ya tentunya n-1 di sigma dari
ya, karena dia pakai unequal, ya, karena pakai unequal. Jadi ini melibatkan perkalian dari MI dikalikan YI bar, ya, dikurangi dengan ya per N dari sigma MI YI bar. Ini adalah sebenarnya rata-rata dari ini ya. 1 sampai N kecil, ini kuadrat. Sampai N kecil. Nah, ini ya. Bedanya karena ini unequal di sini ya, di sini yang perlu diperhatikan ini. Kalau sebelumnya itu tidak ada M-nya, sebelumnya dianggap sama. M kali Y bar itu ya Y, YI, ya YI, main Y bar. Kalau ini harus dikalikan M karena unequal setiap cluster, ya. Kemudian ini rata-rata dari ini dikuadratkan. Nah, kemudian SWI kuadratnya, SWI kuadrat itu adalah seper MI I min 1 setiap I ya. Ini sigma dari apa? I1 sampai MI ini adalah Y IC YIC ini J1 sampai MI min Y I bar kuadrat. Y I bar mana tadi? Y I bar? Y I bar adalah ini Y I bar. Y I bar. Y I bar. Nah, ini Y I bar. Y I bar adalah ini. Ya, oke. Ada ya. Baik. Nah, itu sekalian mahasiswa sekalian, materi kita hari ini yang mudah-mudahan bisa diterima. Intinya adalah bagaimana kita ya menerapkan two-state sampling di mana klasternya punya ukuran yang berbeda-beda. Jadi kalau rumus variannya di sini masih sama, yang membedakan adalah ketika mencari detail dari masing-masing varian itu ya, dan detail dari masing-masing apa namanya Y-nya, Y-cap-nya ini ya, karena melibatkan klaster yang berbeda-beda itu. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.